Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Iya, pemirsa, kita ke informasi utama. Puluhan peternakan sapi perah di belasan negara bagian Amerika Serikat sejak April melaporkan kasus flu burung. Bahkan 4 pekerja peternakan sapi sempat terinfeksi. Peneliti terus memantau penularan antar spesies ini dan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What do viruses do best? They change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. We're actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa, sebagai negara multikultural, Amerika Serikat memiliki segudang fusion food atau kuliner percampuran dua budaya. Di Detroit, Michigan, ada ayam goreng dengan cita rasa Asia yang jadi warisan kuliner sejak tahun 1960-an dan menjadi favorit warga setempat. Ayam goreng tepung dengan bumbu kecap asin, saus tiram, dan disajikan dengan nasi putih, selada, serta potongan almond. Putting it all together becomes like a magical flavor where the lettuce soaks up the grease from the chicken and the rice blends well with it together. So I just feel like it's a great combination. Penduduk asli Detroit menyebutnya almond boneless chicken atau ABC, alias ayam tanpa tulang rasa almond. Disebut warsugai dalam bahasa Mandarin, hidangan ini punya asal-usul yang diperdebatkan. Hidangan ini muncul di menu restoran di pecinan Detroit yang bersejarah sejak tahun 1960-an. Penulis buku kuliner Curtis Chen menulis tentang masa kecilnya di restoran milik keluarga. Dia memiliki teorinya sendiri tentang mengapa hidangan ini menjadi populer di kota dengan populasi warga kulit hitam yang besar. It seems like it's
might have been the adaptation of a traditional Chinese dish called almond pressed duck, which was duck, breaded and fried, but then changed to accommodate a more black palate or people from the South, which had fried chicken, because it really is just a fried chicken dish with an Asian gravy. Hidangan ini tidak begitu umum di daerah lain di Amerika. Tapi menurut Chen, ABC akan diterima masyarakat luas. I don't see any reason why almond boneless chicken can't be a national craze. I mean, it's basically fried chicken with gravy. Who doesn't love that? Seperti Thomas yang sudah pindah dari Detroit, namun merindukan kuliner kampung halaman. I know very well that it's the only place you can get it is back home. So I'm always going to wait until I get to my family's restaurants back in Detroit to eat it because they make it the best way. Pecinan di Detroit memudar pada awal tahun 2000-an, namun daerah ini mungkin akan bangkit kembali. Restoran Peterborough ini dibuka pada tahun 2016 di lokasi yang dulunya merupakan toko bahan makanan Tionghoa. Ayam almond adalah salah satu menu terlarisnya. If you want to do a nod, you do it right, you do it consistent, and I think it is absolutely a nod to the area, to Chinatown. Sebagai hidangan lintas budaya, ayam almond menegaskan cita rasa Amerika yang multirasa dan multikultur. Sejumlah menu makanan Tionghoa Amerika seperti General Tso's Chicken dipercaya diciptakan oleh imigran dari Tiongkok di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dan kini kuliner Amerika Tionghoa memang semakin populer dan mudah ditemukan di kota-kota seperti New York, San Francisco, dan sekitar Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan pemirsa tentunya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Masih kalah populer dengan basket atau baseball, tapi sepak bola makin dikenal di Amerika Serikat. Shark United Soccer Academy didirikan pasangan Rafael dan Cinta Hernandez di Germantown, Maryland. Berorientasi keluarga, akademi ini berkembang dari 15 anggota hingga kini memiliki 80 anak usia 4 hingga 14 tahun. My name is Chase Baker and we live in Damascus. Inilah Chase Baker yang sejak kecil senang bermain sepak bola. Sejak 3 tahun lalu, ibunya memasukkan Chase ke sekolah sepak bola Shark United Soccer Academy di Germantown, Maryland. And I absolutely love Coach. He is just so nice. He works well with the kids, patience with the kids, and just encourages them to do what they need to do. Rafael Hernandez, pelatih sekaligus pendirinya, adalah peraih penghargaan Soccer Coach of the Year dari Liga Asosiasi Sepak Bola di Montgomery County. My mission and my goal is always to have the kids play soccer all year long. Parents nowadays don't do that. They just don't feel safe to have the kids out there, but unless they know that they're with a certain coach. So I am a big fan that the more you touch the ball, the better you're going to be. Berawal dengan 15 anak, Rafael merintis akademi ini tahun 2019 bersama istrinya, Cinta Hernandez. Cinta, diaspora Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai dekan kampus virtual di Montgomery College, bertanggung jawab mengelola komunikasi dan pemasaran, termasuk mencari sponsor dan pendanaan. And then we are known for a family-oriented business compared to other academies. Other academies are strictly business. We are very family-oriented. So many of our parents look at us like we're a second family. And we look at these kids like they're our own children. Menurut Cinta, menjalankan bisnis sekolah sepak bola tak berbeda dengan bisnis lain, tapi memposisikan ke komunitas sebagai bisnis berorientasi keluarga. Itulah yang membedakan Shark United Soccer Academy dari lainnya. When they see us, they find it heartwarming to be a part of this. And then over time, all these families, they invite us to so many of their personal occasions and celebrations that we know that we are a part of family. Selain itu, bisnis ini juga mempersatukan mereka sebagai keluarga. Putri tertua Cinta dan Rafael yang berusia 15 tahun ikut membantu menjaga anggota akademi yang masih kecil. Sementara putra mereka, Mason, yang berusia 11 tahun, ikut berlatih dan bermain di posisi gelandang tengah. And I also like spending time with my family,
playing an activity. It means a lot to me, and I really like it. Menurut Rafael, melatih anak-anak ini memberinya kepuasan karena dapat menanamkan keahlian dalam hidup sehari-hari, tak hanya soal sepak bola. Seperti dikatakan Ananya Pandey, salah satu pencetak gol terbanyak yang sudah berlatih selama 4 tahun. Not to be greedy with the ball. If you be greedy, you can't score a goal. Because number one, we teach them leadership. It's not just a game for us, it's also about leadership. On each team, everybody takes turns becoming a captain, or everybody takes turns becoming a goalie during practices. We also show that it's beneficial because of teamwork. Dengan anggota yang kini berjumlah sekitar 80 anak usia 4 hingga 14 tahun, menangani pertumbuhan yang pesat menjadi tantangan terbesar, terutama karena Sinta ingin tetap mempertahankan sifat kekeluargaan akademi ini. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, masalah limbah plastik sepintas terlihat sebagai persoalan masif, tapi bagi kelompok advokasi lingkungan, ada pilihan-pilihan kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk mengatasi persoalan global ini. Diawali dengan berbelanja kebutuhan dapur. Memenuhi kebutuhan dapur di supermarket dan ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri di era modern. A trip to any American supermarket is a little bit of a plastics disaster, but there are steps we can take as individuals to reduce plastic. It takes a little bit of thought, and it's hard. And don't be hard on yourself. You are going to purchase some plastic when you go shopping. Judith Eng adalah mantan regulator dari Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA yang kini memimpin organisasi advokasi lingkungan Beyond Plastics. Menurutnya konsumen bisa mengurangi dampak lingkungan belanja sehari-hari dengan membuat pilihan-pilihan kecil tapi penting. We eat a lot of peanut butter in our house, and so I look for glass jars rather than plastic jars. We bought some oranges that I put in my reusable bag, my produce bag. When I purchase fish, I ask them not to put it in a plastic bag, but just wrap it regularly in paper. It's really convenient to have those little pre-cut carrots, but I like to buy carrots with no packaging, and you just wash them and cut them up yourself, and they actually taste much fresher and are cheaper. Menurut pantauan PBB, setiap tahunnya manusia di seluruh dunia menghasilkan sekitar 400 juta ton limbah plastik. Limbah ini begitu tak mudah terurai seperti halnya bahan organik sehingga menjadi polutan di laut maupun daratan. Begitu pecah menjadi partikel-partikel kecil yang dikenal sebagai microplastics atau plastik mikro, bahan ini sangat mudah terhirup atau terkonsumsi manusia. All of us, they estimate, are consuming about a credit card of plastic a week, and they have detected plastics, microplastics in everybody's lungs, blood, placentas, and every corner of the earth. And so we're all becoming more plastic, even if we don't know what that means. Daur ulang dan penggunaan bahan alternatif lebih ramah lingkungan bisa mengurangi dampak negatif limbah plastik. In a generation, we became quickly used to plastics, and I think in another generation, we could decide that's not actually worthwhile. Or we at least become more discriminating in how we use them. And so that we'll think about when do we really still rely on them, and they're very important, and we can't think of an easy substitute. Pembatasan plastik terutama untuk tas belanjaan digulirkan dunia usaha dan Pemda di Amerika sejak awal tahun 2000-an. Hanya sedikit negara bagian di Amerika Serikat yang sama sekali melarang penggunaan tas plastik untuk belanjaan. Sementara sebagian negara bagian, termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC, memberlakukan tarif untuk masing-masing tas yang dipakai, sehingga membiasakan orang untuk membawa sendiri tasnya dari rumah. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan pemirsa, tentunya usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat perlihatkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja. Juga kekhawatiran warga Amerika Serikat akan kelangsungan karir mereka. Lalu bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, Laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya? Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk pemrosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengolahan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu.
Children now going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativ, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位，并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativ Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates. Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lady Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.